Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Pak Maru, ini kan gonjang-ganjing ini kan diawali dengan Prahara Agustus sebetulnya. Kemudian terjadilah Komite Percepatan Reformasi gitu. Lalu sampai sekarang apa ini kaitan tiba-tiba ada Perpol, ada komite ini, apakah masih optimis bahwa akan ada perbaikan di kepolisian dengan hadirnya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian itu? Ya, kalau kita ya harus tetap menaruh harapan lah kan. Oke, terus? Karena memang kita akan berkelanjutan sebagai satu bangsa, tidak bisa tentunya kita menyatakan tidak lagi punya harapan. Tetapi tentunya juga satu reformasi di bidang kepolisian tidak bisa berdiri sendiri sesungguhnya. Dia adalah satu, kalau kita cari penegakan hukum itu adalah integrated criminal justice system. Dan saling ada yang dikatakan pengawasan horizontal. Terutama sekali benteng terakhir di peradilan itu menyebabkan bahwa ini bersama-sama harus direformasi sesungguhnya. Jadi kalau bisa mengatakan itu bagaimana harapan kita ke depan, masih ada Pak. Tetapi tentunya tidak bisa berdiri sendiri nih, karena kalau kita perhatikan sekarang kekuatan besar sebenarnya benteng terakhir itu yang merupakan dikatakan oleh satu studi bahwa dia sudah rontok. Institutional collapse of Indonesian Supreme Court itu menjadi suatu persoalan besar, dan ketika terjadi perubahan konstitusi mereka juga mengalami kegalauan adanya lembaga-lembaga baru yang belum terkonsolidasi satu dengan yang lain, yang menyebabkan juga sekarang misalnya pengawasan, ada prinsip independensi peradilan itu universal itu Pak. Tetapi independensi tidak boleh lepas dari akuntabilitas. Jadi juga sama dengan kepolisian harus ada akuntabilitas. Peradilan meskipun independen, dia harus memiliki akuntabilitas. Inilah problem pokok sekarang yang besar yang menyebabkan kita melihat bahwa bagaimana reformasi kepolisian kalau misalnya di sini belum juga direformasi dan boleh dia terkooptasi ini ke sana karena kelihatannya seperti itu sekarang. Oke, baik Pak Yusuf. Jadi Kompolnas sebagai pengawas internal dari kepolisian. Ini ada komite reformasi, percepatan reformasi yang dipimpin oleh Prof. Jimli gitu, tiba-tiba ada Perpol, ini kemana sih sebenarnya arah dari reformasi kepolisian ini? Atau nggak ada apa-apa sebetulnya? Kami sendiri Kompolnas sudah dimintakan saran dan masukan oleh Komisi Sarannya apa? Percepatan Reformasi. Salah satu yang kita sarankan terkait dengan penguatan pengawasan. Karena sesungguhnya Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu konstruksi kewenangannya itu sangat besar, tapi tidak kompatibel dengan pengawasannya. Sehingga ini ke depan dengan luasnya dan besarnya pengawasan ini harus diimbangi oleh pengawasan yang ketat dalam semangat sistem check and balance yang kita bangun. Yang kedua, kaitannya dengan komite reformasi ini kan bentukan presiden dan diberikan tugas. Nah, ada bentukan presiden, ada bentukan Pak Kapolri juga kan? Ya, tapi bentukan Pak Kapolri ini sekarang ini sudah melebur menjadi udah nggak ada bentukan Kapolri itu? Ya, dia sudah bersinergi menyuplai informasi apa yang diperlukan bahan-bahan, karena toh ada dari internal Polri, Kapolri kan menjadi anggota komite reformasi. Nah, kita bisa juga mengharapkan nantinya rekomendasi daripada Komisi Percepatan Reformasi itu yang kemarin juga kita sampaikan adanya rekomendasi revisi Undang-Undang Polri. Tentu kan kita membayangkan rekomendasi ada pada rekomendasi untuk presiden, ada rekomendasi yang sifatnya. Tapi apa yang terjadi kalau bacaan Pak Yusuf ketika Prof. Mahfud meskipun tidak mengatasnamakan anggota bisa berbicara bahwa Perpol ini tidak konstitusional? Kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dengan mengatasnamakan sebagai seorang pembelajar hukum, yaitu kita jadikan peringatan konstitusional di dalam menafsirkan Perpol dan melaksanakan Perpol ini secara restriktif, secara pembatasan yang kuat, secara hati-hati. Ini kan ada 17. Kita harus mengawasi secara ketat bagaimana kebutuhan pengisian jabatan di 17 kementerian ini yang memiliki relevansi yang kuat di dalam pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara yang akan diisi. Baik, Isnur, bagaimana Anda membaca ya? Ada Komite Percepatan Reformasi, kemudian Pak Mahfud keluar tidak mengatasnamakan komite dan mengatakan bahwa Perpol itu tidak konstitusional. Apa yang Anda baca dari manuver itu? Ada dua hal, komisi ini kan masih bekerja dan kapan nggak tahu selesainya.
harusnya mereka sebenarnya bereaksi cepat dengan membuat kajian dan rekomendasi ke presiden. Ini kan pasca putusan MK ada kekosongan di mana orang-orang tadi yang harusnya apakah bilang dipulangkan atau tetap stay di lembaga asalnya, harusnya komisi ini buat rekomendasi ke presiden, Pak Pres. Ini ada situasi yang bahaya. Ya kan? Maka penting ada keputusan politik presiden. Apakah bisa dikasih jeda waktu 3 bulan, 6 bulan untuk mereka dikembalikan atau disuruh mundurin diri atau apa? Sehingga beban ini tidak ditempatkan pada Polri untuk bikin perpol. Harusnya bebannya di presiden. Tapi sayangnya presiden dan timnya, Menko Polkam, Menko Kum, diem aja. Tidak merespon atas putusan MK dengan sebuah kebijakan. Misalnya, kalau ini yang dibatalkan adalah undang-undang, dia bisa buat perpu. Ada kegentingan memaksa banyak jabatan yang berbahaya dan pelayanan pemerintahan kemudian terganggu, ya kan? Buat perpunya. Misalnya apa? Jabatan-jabatan yang ini bisa diganti cepat oleh orang sipil. Yang ini dikembalikan, yang ini tetap stay di situ. Bisa begitu. Kalau tidak terjadi apa yang karena terjadi? Karena nggak ada respon dari presiden dan para pembantunya menteri-menteri Menko ini, perpol dikeluarkan. Kan itu. Berarti benar ya? Perpol itu benar ya? Pada akhirnya begitu. Tapi itu salah. Salah. Tapi karena tidak ada petunjuk dari presiden. Itu salah. Prof Juanda. Jadi gini loh. Jadi gini, kekeliruan dijawab dengan kekeliruan lagi. Harus kekeliruan dibenerin dengan cara yang benar dong. Oke, Prof Juanda silakan jawab. Saya kira gini, ya hak siapapun mengatakan apapun. Ya, boleh. Ya, keliru boleh. Saya mengatakan berbeda. Gimana? Tidak keliru. Gimana? Ya, dari perspektif ya semangat dari saya lihat begitu di konsideran daripada Perpol 10 itu ya semangat untuk bagaimana mengatur kekosongan hukum sebenarnya. Tapi ya kalau dikatakan Perpu cocok tapi harus memenuhi kriteria kegentingan apa sekarang kan gitu. Nah menurut saya bisa jadi kalau kita bisa membuktikan ada kegentingan yang memaksa. Tapi kegentingan kan kondisi objektif toh sebetulnya. Iya. Kalau presiden mengeluarkan Perpu dan DPR setuju kan nggak masalah juga. Tapi menurut saya tidak pas. Tidak pas. Tidak ada kegentingan memaksa, tidak dilakukan juga masih tetap normal perjalanan. Ya sama dengan Perpu soal omnibus kemarin kan. Lah iya. Keluarkan Perpu kan nggak ada kegentingan juga. Nggak ada. Jadi itu syarat secara hukum tata negara begitu. Harus kita memenuhi syarat. Kalau tidak ya silakan aja menggunakan kekuasaan secara absolut berarti kan gitu kan. Nah kembali pada persoalan bahwa Perpol ini adalah kalau saya lihat sebagai sarana hukum antara. Ya, artinya daripada tidak ada sarana hukum, tetapi tidak menabrak dari putusan 114, saya kira menurut saya itu diperbolehkan, itu sah. Apalagi ada azas dalam hukum administrasi, ya presumption of legality misalnya. Bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan itu tidak berlaku atau bertentangan, kecuali Mahkamah Agung atau adalah pengadilan. Oke, lalu bagaimana jalan keluar atas kontroversi Perpol? Kita bahas setelah jeda berikut ini.